Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus guru kita Ustaz Zakaria Ahmad hafizahullah ta'ala, segenap hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit di antara kita yang sudah lama ngaji. Nggih mboten? Ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah puluhan tahun ngaji. Ketika ada di antara kita yang sudah lama ngaji, sampai puluhan tahun, itu tentunya adalah sebuah karunia luar biasa yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat mahal tadi. Namun satu hal penting yang harus kita renungkan adalah sejauh mana ngaji kita itu memiliki efek dalam keseharian kita. Apakah ngaji kita itu sudah berdampak positif kepada hati kita? Sejauh mana ilmu yang kita pelajari itu mengubah perilaku kita kepada orang-orang terdekat dengan kita? Apakah setelah kita ngaji kita jadi hati kita lebih gampang tersentuh nasihat? Atau justru setelah ngaji malah kita jadi tambah ngeyelan? Tambah nopo? Ngeyelan. Angel di ngomongi. Setelah ngaji kita ini jadi gampang introspeksi diri, atau lebih suka untuk menyalahkan orang lain dan mencari kambing hitam? Apakah setelah ngaji kita jadi lebih mudah untuk khusyuk di dalam sholat kita? Atau justru dalam sholat kita, pikiran kita ini lebih sering untuk piknik kemana-mana? Setelah ngaji, kita ini semakin rutin baca Quran dan berusaha memahami makna ayat yang kita baca. Atau justru waktu kita lebih banyak dibuang untuk ngobrol ngalor ngidul. Atau untuk mainan HP. Dalam sehari jenengan lebih sering buka Quran apa buka HP? Loh, wis ngaji. Oh, Qur'ane teng HP. Tapi ora tau dibuka. Sing dibuka setelah kita ngaji. Apa kita semakin sopan
kepada orang tua kita. Semakin hormat kepada bapak dan ibu kita. Atau justru setelah ngaji kita semakin sering bersikap kurang ajar kepada beliau berdua dengan alasan mereka belum ngaji. Setelah kita ngaji, apa kita semakin sayang kepada istri? Semakin hormat kepada suami? Atau justru setelah ngaji semakin sering mengintimidasi istri? Orang manut tak poligami loh. Setelah kita ngaji, apakah kita semakin lembut dan dekat dengan anak-anak kita? Atau justru setelah ngaji kita lebih sering bersikap kasar, bentak-bentak, marah-marah kepada anak-anak kita? Semua pertanyaan reflektif yang saya sampaikan tadi tujuannya bukan untuk ngembosi. Napa ngembosi? Ngembosi yang gawe ban gembos. Tujuannya itu bukan setelah ini ya wis lah ora usah ngaji baik. Ya udahlah kalau kayak gitu enggak usah ngaji aja. Wong kita belum melihat adanya perubahan di dalam diri kita. Bukan itu tujuannya. Saya menyampaikan berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi agar kita merenung. Sejauh mana dampak positif ilmu agama yang kita pelajari selama ini. Karena aslinya ilmu agama yang dipelajari seseorang itu akan melembutkan hati. Berarti seharusnya semakin lama ngaji, hati semakin lembut. Lah ini kok ada orang tambah suwe ngaji, tambah atos atine. Ini ada apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar? Surat apa? Az-Zumar. Az-Zumar itu surat nomor berapa? Tahu? Masya Allah. Sayangnya saya pas nggak bawa hadiah ya. Minta panitia. Ya. Surat Az-Zumar itu surat nomor minten? 39. Dalam surat Az-Zumar ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang hatinya keras. Dan yang kedua adalah manusia yang hatinya lembut. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah manusia-manusia yang hatinya keras. Gak mau diingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah golongan yang sesat. Sesesat-sesatnya. Itu ayat nomor 22. Ayat nomor 23. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan golongan yang kedua. Yaitu orang-orang yang hatinya lembut. Dan kenapa bisa lembut? Apa kata Allah? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kenapa orang ini hatinya lembut? Karena dia mengkaji ahsanal hadis.
ahsanal hadis itu adalah Al-Quran. Berarti semakin sering kita ngaji, harusnya hati kita semakin apa? Lembut. Berarti kalau semakin lama ngaji malah hatinya semakin keras, harus ada yang perlu diperbaiki. Harus ada yang perlu diintrospeksi. Apa saja Ustadz? Sekurang-kurangnya 4 aspek. Pinten? 4. Yang pertama, ngaji apa? Yang pertama apa? Ngaji apa? Yang kedua, niatnya ngaji apa? Apa yang kedua? Niatnya ngaji apa? Yang ketiga, ngajinya kepada siapa? Sudah berapa ini? 3. Berarti kurang 1. Yang keempat, dampak ngaji apa? Jajal baleni. 1. Ngaji apa? 2. Niatnya ngaji apa? Yang ketiga? Ngajinya kepada siapa? Yang keempat? Dampak ngaji apa? 4 pertanyaan ini bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk mengecek ngajinya wis bener apa urung. Selama ini ngaji kita ini sudah benar atau belum? Kata anak muda sekarang, wis on the track apa urung? Ngertos napa mboten on the track? Napa mboten ngertos? Ya ora apa-apa lah. Sudah di jalan yang benar atau belum? Masya Allah. Orang sudah sepuh tapi Gen Z. Masya Allah. On the track itu sudah di jalan yang benar atau belum? Yang pertama napa wau? Ngaji apa? Maksudnya napa Ustaz? Objeknya itu. Ilmu yang kita pelajari itu apa? Kenapa Ustaz? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ada berapa macam? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'an." Berdoalah kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, wa ta'awwadzu billahi min ilmin la yanfa'. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada berapa? 2. Dan setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Nah, yang jadi pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab
Al-Hambali rahimahullah bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf. Itulah ilmu yang bermanfaat. Berarti nek jenengan ngaji, kok yang diajarkan itu adalah orang genah sumbernya? Ya. Enggak jelas dari mana sumber. Yang ngisi menyampaikan harus kayak gini, nuwun sewu Ustaz, niku dalile pundi? Rasa takon dalil. Pokoke. Nah. Pokoke. Jerene. Ya. Kalau seperti itu berarti naudzubillahi min dzalik bisa jadi itu ilmu yang tidak napa? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah tadi ada yang berupa ilmu akidah, ada yang berupa ilmu ibadah, dan ada yang berupa ilmu akhlak. Satu apa? Akidah. Dua, ibadah. Tiga, akhlak. Akidah itu ya bagaimana kita mengenal Allah. Ngaji Asmaul Husna. Bukan sekedar dihafal, tapi difahami maknanya. Diamalkan konsekuensinya. Alhamdulillah kita punya pengajian rutin dan sudah hampir selesai. Ya, sudah hampir sekian, mungkin sekitar 80 Asmaul Husna. Ya, sudah kita pelajari alhamdulillah maknanya apa, buah manisnya apa. Ya, jangan cari aja ya rekamannya. Kalau mau hadir langsung ya monggo teng Purbalingga. Ya gantian masa nyong sing ngene bae. Gantian jenengan yang ke sana. Ya. Kalau nggak bisa ke sana bisa lewat radio. Namanya radio napa? Insani. Gelombangnya pinten? 88.8 FM. Radio Insani. Insani siapa? Singkatannya apa? Inspiratif, santun, dan Islam. Dia berarti temenan ngerokakan gitu. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Dah, ini yang pertama. Yang pertama ngaji apa? Yang kedua. Adzan tinggal berapa menit lagi? Ini lama itu berapa? 10 menit, 20 menit? 20. Oke, bismillah. Yang kedua. Apa tadi yang kedua? Niatnya ngaji apa? Ini enggak kalah penting dibandingkan yang pertama. Ada orang sudah ngaji kitab dan sunnah. Ada orang sudah ngaji perkataan-perkataan salafus solih. Tapi ternyata tidak membuahkan efek positif dalam kesehariannya. Gara-gara apa? Niatnya enggak benar. Berarti niat yang benar itu penting atau tidak? Super penting. Kenapa Ustaz? Karena niat yang tulus itu akan berdampak positif terhadap ilmu yang kita pelajari. Niat itu tempatnya di mana? Hati. Kalau niatnya tidak tulus, berarti wadahnya kotor. Wadahnya ilmu apa? Hati. Ilmunya murni.
Al-Quran dan Sunnah. Tapi karena diletakkan di wadah yang kotor, akhirnya tercemar. Ya. Jenengan mau dikasih nasi goreng, baru digoreng, fresh, mau? 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 Ya. Mau baru digoreng, fresh, ya. Baru diambil dari mana? Wajan masih ngepul. Tahu-tahu wadahnya nopo? Kresek, kecemplung comberan. Purun? Boten. Berarti yang bermasalah apanya? Wadahnya. Makanya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi, memuliakan ilmu, menyebutkan 20 prinsip memuliakan ilmu. Tahu prinsip yang pertama apa? Tathiru wi'ail ilmi. Membersihkan wadah ilmu. Napa wadah ilmu mau? Hati. Jadi pembahasan tentang niat yang ikhlas dalam belajar itu harus terus diulang-ulang. Dibolan-balen. Enggak boleh bosen. Lawong dibolan-balen BSI pada kelalen. Sudah diulang-ulang saja masih sering lupa, apalagi enggak pernah dibahas. Makanya ada seorang ulama mengatakan, saya pengen ada tokoh agama, ada seorang alim yang setiap hari pembahasannya tentang ikhlas. Pengajian malam Senin judulnya ikhlas, malam Selasa ikhlas, malam Rebo ikhlas, malam Kamis ikhlas, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin maning ikhlas maning. Saking pentingnya napa? Ikhlas. Dan yang harus ikhlas itu jenengan yang ngaji di masjid atau anak-anak kita yang mondok. Yang mana yang harus ikhlas? Semuanya. Ada sebagian orang tua hari ini nyuruh anaknya mondok. Kenapa coba? Karena dia melihat ada ustadz-ustadz yang keren. Yang kemana-mana kendaraannya Masya Allah. Naik helikopter pribadi. Ya. Setiap turun dari mobil digelarkan karpet merah. Kemudian, kamu mondok ya? Biar kayak itu. Uripe ya, mewah, enak. Itu niat yang benar apa yang keliru? Niat yang keliru. Termasuk ketika jenengan minta anak jenengan untuk ngapalin Quran, niatnya apa? Untuk dibanggakan di medsos. Begitu selesai khatam, langsung dipamerkan. Anak yang jenengan wis piran jajal. Anakku wis 30 juz. Donge takon balik. Napa takone? Wong tuane wis pirang juz. Jebule anake wis 30 juz, ramane karo biyunge juz 30 be urung rampung. Ya. Saya tidak sedang ingin mengatakan gak usah ngapalin Quran, bukan. Tapi niatnya kita jaga. Jenengan hadir ke sini, pantau niat kita masing-masing. Untuk apa saya hadir pengajian? Karena banyak pengorbanan yang sudah kita keluarkan. Jenengan sampai ke sini pengorbanannya banyak, no, banyak korban
Waktu korban, bensin korban, tenaga korban, pikiran, ya. Korban waktu istirahat, banyak yang dikorban. Kok kemudian tidak ikhlas? Bisa jadi kita tidak mencium harumnya surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih li ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang belajar ilmu agama tujuannya untuk mencari remeh-temeh dunia, popularitas, kekayaan, kedudukan di masyarakat, penghormatan, penghargaan, itu semua remeh-temeh dunia. Barang siapa yang belajar ilmu agama niatnya untuk mencari dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, tidak akan mencium harumnya surga pada hari kiamat. Tidak akan mencium harumnya surga. Berarti masuk surga no betul. Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Oke, ini yang keberapa Pak, Bu? Yang kedua. Coba kita ulangi yang pertama nopo? Ngaji apa? Yang kedua, niatnya ngaji apa? Yang ketiga, ngaji kepada siapa? Sepenting apa Ustadz ngaji kepada siapa? Penting banget. Di dalam agama kita, yang namanya belajar ilmu agama, itu harus jelas asal usul guru yang kita belajar kepadanya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'khuduna minni wa ya'khudhu minkum wa ya'khudhu mimman ya'khudhu minkum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, kalian itu belajar dariku. Dari sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat. Para tabi'in belajar dari kalian. Sedangkan para atba'ut tabi'in belajar dari para tabi'in. Jelas. Silsilahnya itu jelas dari siapa belajarnya. Sehingga di dalam agama kita nggak bisa ujuk-ujuk orang tobat, hijrah langsung jadi ustadz. Nggak bisa. Ya. Begitu hijrah, mantan preman langsung buka kajian. Nggak bisa. Ya tapi kan wis tobat. Ya wis tobat alhamdulillah. Tapi ngajar itu butuh modal. Ya. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam kitab yang tadi saya sebutkan menjelaskan bahwa guru itu yang layak untuk diambil ilmunya adalah guru yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah menguasai ilmu yang diajarkan. Kenapa? Menguasai ilmu yang diajarkan. Yang kedua, cakap dalam mengajar. Dan yang ketiga, layak dijadikan teladan. Jajal baleni. 1, menguasai ilmu yang diajarkan. Yang kedua, cakap mengajar. 3, layak dijadikan teladan. Yang pertama, guru itu harus menguasai ilmu yang diajarkan.
Kalau mengajarkan akidah berarti harus menguasai apa? Ilmu akidah. Kalau ngajarin Al-Quran berarti harus menguasai Al-Quran. Ngajarin fikih harus menguasai fikih. Seperti itu. Ya. Ada enggak ustadz yang menguasai semua bidang ilmu? Ada tapi sedikit. Di zaman ini karena sudah terlanjur ada spesialisasi. Ya, fakultas apa, fakultas ini, fakultas itu, sehingga pendalaman seorang dai itu biasanya lebih mengerucut kepada satu bidang. Ya. Kalau zaman dahulu, masya Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya apa saja, oke. Ya. Makanya setiap hari rumahnya itu penuh sesak dengan orang-orang yang meminta fatwa. Siapa yang pengen tanya tentang halal haram, fikih, masuk. Masuk. Selesai, 1, 2, 3 jawab, keluar, selesai. Kloter berikutnya. Siapa yang mau nanya tentang tafsir Al-Quran, masuk. Ya, jawab semuanya. Kloter ketiga, siapa yang pengen tanya tentang bahasa Arab. Kalau istilah sekarang itu nahwu, sorof, balaghah, istilah sekarang ya. Silakan masuk, masuk. Beliau itu ensiklopedi. Ya. Ditanya apa aja bisa. Di zaman ini yo langka, ngertos langka. Langka gue bahasa Indonesia. Ya, untuk bahasa Jawa. Ya, jarang. Ya, ada tapi jarang. Yang kedua, guru itu harus cakap mengajar. Cakap niku artinya pinter ngajar. Maksudnya nek mulang niku muridnya dong. Ngertos dong? Dong itu mudeng. Ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa maning. Mudah difahami. Ya, cakap mengajar. Jadi muridnya itu ketika dengar, oh kayak gue toh. Paham gitu. Itu kriteria yang kedua. Dan ini akan bisa dicapai oleh seorang guru ketika dia belajar metodologi mengajar yang benar. Ya, jadi ngajar itu ada metodenya. Ya. Nek wis keton mulai pada ngantuk, pripun? Pripun jajan? Takoni. Ben ora ngantuk, mulane jenengan aja jengkel bolak-balik. Takoni, apa mau? Baleni jajal. Gue karena sudah mulai yang sing kiyip-kiyip. Sampai maghrib wis kiyip-kiyip. Itu namanya metode mengajar. Ya. Lawang sudah digitukan aja si anak sing ngantuk. Ya. Subhanallah, ada pengajian itu. Sudah pengajiannya ba'da zuhur, pembahasannya berat, ya. Separuh lebih nunduk. Ka'anna ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di atas kepalanya ada burung yang hinggap. Ya. Suara nafasnya teratur. Suwe-suwe ngorok. Ini yang salah gurunya atau muridnya? Ya. Atau waktunya? Ya. Oke. Jadi cakap napa? Mengajar. Yang ketiga yang penting banget itu adalah layak dijadikan apa? Teladan. Karena ilmu di dalam agama kita itu bukan sekedar untuk difahami, tapi untuk diamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala enggak cukup hanya menurunkan kitab suci Al-Quran, tapi juga mengutus Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya coba? Karena khuluquhul Quran. Nabi SAW itu adalah praktek nyata dari Al-Quran.
Sehingga para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan ilmu tentang berkomunikasi dengan keluarga. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Bagaimana menjadi seorang ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Bagaimana menjadi seorang hakim yang adil. Itu dilihat dari keteladanan dan praktek Rasulullah SAW. Bagaimana cara sholat yang benar. Makanya apa kata Kanjeng Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kalau ada orang ngomong di zaman kita ini, mana ada keterangan dari sahabat Nabi SAW tata cara sholat beliau SAW, mana nggak ada. Pertama kali itu tulisan tentang sholat itu ditulis oleh seorang ulama yang hidup 90 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti sudah nggak valid lagi. Kayak wong ngomong ngerti apa ora sing diomongaken. Hadis tentang sifat sholat Nabi SAW itu dinukil oleh puluhan atau bahkan mungkin ratusan sahabat. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dalam Sunan Abi Dawud ada, dalam Sunan Nasai ada, dalam Sunan Ibnu Majah ada, dalam Musnad Ahmad ada, dalam Sunan Tirmidzi ada. Jadi para sahabat itu menukilkan kepada kita bagaimana cara Nabi SAW sholat. Jangankan cara angkat tangan. Lawong jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak saja. Diceritakan oleh sahabat. Tahu nggak kenapa? Kenapa coba? Kenapa jenggotnya Nabi SAW bergerak-gerak? Diceritakan oleh para sahabat ketika beliau sholat. Kenapa coba? Ditiru. Berarti jenggotnya kudu obah gue. Betul. Artinya Kanjeng Nabi SAW ketika berdiri sholat membaca. Dan membaca itu mulutnya bergerak. Iya, karena mulutnya bergerak, jenggotnya ikut bergerak. Berarti keliru napa mboten kalau ada orang sholat macane batin. Ngertos batin? Cuma di dalam hati mulutnya enggak bergerak. Benar atau salah? Salah. Wah, aku jenggotnya ra keton Kang Budi, udah masalah jenggotnya. Masalahnya baca enggak, mulutnya bergerak atau tidak. Itulah baca. Oke. Jadi harus bisa dijadikan contoh. Ya. Dan hari ini kita prihatin. Ya. Ketika ada dai-dai atau tokoh-tokoh agama yang ketika ngisi pengajian nggak bisa dijadikan contoh. Buktinya Ustaz, ya karo ngaji karo udut. Itu kira-kira bisa dijadikan contoh napa mboten? Kira-kira nih jenengan kalau ngajak anak nih hadir pengajian itu. Kemudian pulang dari pengajian, Pak, kita mampir dulu yuk. Mampir apa, Le? Ke warung. Ngapain? Beli rokok. Loh, kok beli rokok? Ya kan kita nyontoh. Nyontoh Ustaz. Pripun? Jenengan rela napa mboten? Enggak rela. Belum lagi kata-kata kasar. Yang saya mau menyebutkan aja malu. Ya. Depannya T, belakangnya L. Ngertos toh? Mboten ngertos? Ya, masa saya harus ngomong di sini ya. Ya, inisial. Depannya G, belakangnya K. Ngertos? Itu diulang-ulang di majelis ilmu pripun coba. Sehingga anak-anak kita pulang dari pengajian membawa kosakata baru. Rela jenengan? Enggak. Ngaji sama siapa? Itu penting. Ya. Jangan sampai kita ini keliru dalam menghadiri majelis taklim.
Pulang-pulang bukannya membawa ilmu yang bermanfaat, tapi membawa kosakata kasar yang tidak layak untuk diucapkan, apalagi di majelis ilmu. Yeah. Sudah berapa ini? 3. Yang terakhir. Jatahnya sampai adzan isya. Ya. Apa yang ketiga? Yang keempat? Dampak ngaji apa? Jadi kita itu Bapak Ibu, setelah ngaji kita tuh harus ngelihat diri kita. Apa efeknya dalam keseharian kita? Makanya seorang ulama yang dikenal dengan julukan Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan nasihat. Apa nasihat beliau? Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lillahi ibadatan. Kalau kita dikasih ilmu sama Allah, maka tambahlah ibadah kita. Jadi tambah ilmu kudu nambah napa? Ibadah. Wala takunanna innama hammuka an tuhadditsa bihin nas. Dan jangan tujuan utama menambah ilmu hanya sekedar untuk diajarkan kepada orang lain. Berarti jadi ustadz niku abot napa mboten? Abot. Ya. Tambah ilmu kudune tambah napa? Amal. Ya. Makanya khatib biasanya mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada jamaah dan kepada diriku sendiri. Jadi kita ini para ustadz, para dai harusnya, para guru di sekolahan, di pondok, itu harusnya ketika menyiapkan materi untuk diajarkan itu, dicek, saya sudah ngamalkan belum? Ngajarin sholat 5 waktu di masjid tepat pada waktunya. Apakah sudah melakukan ibadah itu atau tidak? Atau malah justru malah sholatnya neng mburi dewek. Yeah. Nek mulang sih iya. Yeah. Ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk puasa. Beda cerita kalau memang dia nggak punya kemampuan untuk itu lain cerita. Contoh, menjelaskan keutamaan poligami misalnya. Ustadz orang poligami, jarkoni. Loh, belum mampu kok. Ya. Belum mampu secara materi, belum mampu secara apalagi? Ilmu wis ya lumayan lah ya. Belum mampu secara keberanian. Masih takut sama sinten? Mertua apa istri? Ya. Itu lain cerita. Kalau nggak mampu atau belum mampu, lain cerita. Tapi sholat 5 waktu masa nggak mampu? Ya. Sholat Jumat masa nggak mampu? Jadi jangan sampai kita tertipu dengan omongan sebagian orang loh. Kok si Anu ngisi di mana-mana tapi ketika kita pergi ke masjidnya nggak pernah lihat ketika Jumatan. Oh, iku levelnya beda gue. Jumatane nang Mekah. Padahal nang Mekah nembe salat duha. Ya. Ya. Jadi jangan kita mau dibodohi seperti itu. Ya. Jadi masing-masing dari kita setelah ngaji itu introspeksi diri. Apa perubahannya dalam keseharian kita? Apakah setelah ngaji kita semakin gasik berangkat untuk ke masjid, sholat 5 waktu? Dulu ketika belum ngaji sering bolong-bolong. Setelah ngaji alhamdulillah tepat waktu. Dulu sebelum ngaji ya sudah ke masjid tapi sering
telat. Setelah ngaji, alhamdulillah, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram terkait dengan sholat. Setelah ngaji, alhamdulillah, semakin sopan kepada siapa? Orang tua. Ketika dipanggil sama orang tua, le, apa jawabnya? Dalem, nggih, pripun? Bukan wis ngaji. Le, apa sih? Ada nggak orang seperti itu? Ada. Akhirnya orang tuanya nggak tertarik untuk ngaji. Kenapa anakku setelah ngaji malah tambah kurang ajar kepada orang tuanya? Ya. Sudah masuk? Oke, ini adalah 4 hal yang perlu kita introspeksikan dalam diri kita. Mudah-mudahan bisa semakin meluruskan arah kita dalam belajar dan ngaji. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti ba'da adzan, kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa disampaikan pertanyaannya. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Silahkan kalau ada yang mau nanya, bisa disampaikan pertanyaan. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara ngaji online dengan hadir di majelis, apakah pahalanya sama? Ya. Apakah pahalanya sama? Jawabannya tidak sama. Kenapa? Karena effort yang dikeluarkan sama atau beda? Beda. Ajruki ala qadri nasabiki. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pahala yang engkau dapatkan tergantung capek yang kamu rasakan. Jadi antara kita duduk di rumah, ya nonton YouTube, dengan kita berangkat ke masjid, capeknya sama atau beda? Beda. Belum lagi terhitung jalannya. Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapuskan dosa. Belum lagi mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang duduk-duduk di sebuah rumah Allah, yaitu masjid, maka akan diliputi dengan rahmat, ya, ketenangan, dikelilingi oleh malaikat. Ya. Dan juga yang lebih penting dari itu, atau yang sangat penting adalah ketika kita hadir di majelis, maka kita akan sekaligus ya belajar apa yang saya katakan tadi, qudwah atau keteladanan. Makanya majelisnya Imam Ahmad rahimahullah dihadiri sekian ribu orang, yang nulis cuma sekian ratus. Sisanya belajar adab dan perilaku dari Imam Ahmad. Ngelihat bagaimana beliau berbicara, ngelihat bagaimana beliau beribadah, ngelihat bagaimana beliau bersikap. Berarti nggak boleh Ustadz ngaji online. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan dijadikan sebagai pokok. Jadikan itu hanya sekedar sebagai sarana pendukung. Ya. Dan alhamdulillah adanya sarana belajar secara online ini amat sangat membantu buat orang-orang yang tidak punya kemampuan hadir di majelis. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu
Ada seorang ibu-ibu WA kami. Ustadz, kami tinggal di sebuah wilayah di Sumatera. Ustadz, di kampung kami nggak ada tempat ngaji, Ustadz. Nggak ada ustadz seperti yang kita dapatkan selama ini. Adanya, beliau nyebut sebuah kelompok yang menyimpang. Ya, adanya ini, Ustadz. Duh, gimana ini? Ya. Tapi anak saya pengen belajar Al-Quran, Ustadz. Anak saya itu kelas SD, mungkin kelas 2. Itu tiap hari Ustaz dengerin pengajian Adabul Mufrad. Pengajian harian yang kami sampaikan di Masjid Manarul setiap ba'da zuhur 15 menit, 10 menit gitu. Anak saya itu setiap hari belajar Adabul Mufrad. Hadis-hadis tentang akhlak yang dituturkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau ini. Subhanallah. Ratusan kilometer bisa mengikuti pengajian. Dan yang seperti ini adalah kemudahan dari Allah. Dan ditolerir karena memang di kampungnya nggak ada. Nah, yang nggak bisa ditolerir atau yang nggak susah ditolerir itu lawang tanggane masjid. Malah nontonin nang YouTube sih kepriwe. Ya. Kecuali kalau lagi sakit. Kecuali kalau lagi ada halangan, ibu-ibu, ya itu enggak apa-apa. Jadi intinya sama atau tidak pahalanya beda. Beda. Lebih bagus hadir di majelis. Ya, ada yang lain? Monggo. Mana yang dipelajari dulu, ilmu atau adab? Sebagian ulama mendahulukan belajar adab. Sebagian ulama. Kanu yata'allamuna al-adaba qabla al-ilm. Dahulu para salaf itu belajar adab dulu sebelum belajar apa? Ilmu. Ini pendapat dari sebagian ulama. Tapi yang perlu kita fahami jamaah yang kami hormati. Adab itu sebelum dipraktekkan ada ilmunya enggak? Ilmu adab. Jadi harus dipahami juga. Ya, bagaimana mungkin orang akan mempraktekkan adab kalau nggak belajar ilmu tentang adab? Ya. Dan adab yang dimaksud di sini tentunya luas. Ya, bukan hanya adab kepada sesama manusia, termasuk adab kepada sinten? Allah. Dari sini kita bisa memahami tidak kontradiktif antara dua hal. Yang pertama adalah kita disuruh belajar adab sebelum belajar ilmu. Yang kedua kita disuruh belajar akidah dulu. Sebenarnya kita ini belajar adab dulu atau akidah dulu? Enggak kontradiktif. Kenapa? Karena adab itu enggak cuma terbatas adab kepada sesama manusia, termasuk adab kepada sinten? Allah. Adab kepada Allah itu salah satu wujudnya adalah belajar akidah yang benar. Ngaten nggih? Kayaknya tadi sudah masuk waktu iqamah ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.